Hi everything, everybody, dan everyone. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang mengharukan. Film ini berjudul Hachiko. Film ini menceritakan tentang setia dan tulusnya sebuah hewan peliharaan. Film ini berfokus pada seekor anjing yang sangat imut. Namun pada dasarnya semua hewan itu sangat setia pada majikannya ya. Maka dari itu kita harus menjaga dan merawatnya. Oke, supaya nggak banyak cincong, cengcong, dan bencong-bencong, mari kita masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya dan beri like jika kalian suka. Enjoy! Di awal film kita diperlihatkan kegiatan anak di sekolah. Mereka sedang menceritakan tentang seorang yang mereka anggap pahlawan. Lalu seorang anak laki-laki dipanggil ke depan untuk menceritakan tentang pahlawannya. Dia menuliskan di papan sebuah nama yaitu Hachiko. Hachiko adalah seekor anjing peliharaan kakeknya. Lalu kita diperlihatkan seorang pria di Jepang yang ingin mengirim seekor anjing kecil dan imut. Setelah beberapa lama di pesawat, akhirnya dia dikirim dengan kereta api. Namun sayangnya kandangnya terjatuh dan rusak. Lalu Hachi keluar dari kandang. Dia berjalan-jalan di stasiun dan tiba-tiba dia berhenti di depan profesor. Profesor yang kasihan langsung membawa Hachi dan memberikannya kepada petugas pengawas kereta api apabila pemiliknya mencari anjing itu. Namun karena sudah larut malam, sang penjaga itu tidak bisa meninggalkan anjing karena dia harus pulang ke rumah. Terpaksa profesor harus membawa anjing itu ke rumahnya. Saat di rumah, profesor menaruh anjing itu di sebuah ruangan. Lalu dia mengunci pintunya dan tiba-tiba istri profesor datang. Lalu mereka berciuman dan mereka pergi ke kamar. Anjing itu mulai berjalan dan malah menekan sebuah alat musik sehingga profesor dan istrinya mendengar. Lalu profesor berbohong dan mengatakan itu adalah suara ranting yang mengenai jendela. Saat mereka sedang bermesraan di ranjang, anjing itu malah keluar dari ruangan dan naik ke atas menjumpai profesor. Lalu anjing itu naik ke kasur dan malah menjilati kaki sang istri. Istri profesor yang tidak suka ada hewan peliharaan di rumah marah pada profesor. Lalu profesor berjanji akan mengembalikannya besok pagi-pagi sekali. Lalu profesor menaruhnya di kuda dan menguncinya. Keesokan paginya, anak-anak profesor yang melihat anjing langsung menyukainya dan dia ingin memeliharanya. Namun ibunya tidak mengizinkan dan malah memberi selembaran hewan hilang. Profesor ingin menaruhnya di penampungan hewan, namun di sana sudah penuh. Lalu dia pergi menemui temannya. Profesor memperlihatkan anjingnya itu padanya dan dia sangat senang sekali. Namun karena dia sudah memelihara kucing, sehingga mereka bertengkar. Dan profesor hanya memasang selembaran lalu pergi. Saat dia ingin pergi bekerja, profesor tidak lupa memberi selembaran pada penjaga stasiun. Si penjaga mengingatkan profesor agar tidak membawa hewan peliharaan dalam kereta. Namun profesor tetap membawanya. Di kereta, profesor memberinya susu. Anjing kecil meminumnya, namun dia malah mengeluarkan suara sehingga seorang penumpang mendengarnya. Profesor pun pura-pura membaca koran dan membuat suara anjing. Di tempat latihan balet, si anjing kecil mulai berjalan-jalan. Tingkahnya sangat lucu. Lalu setelah selesai, profesor membawa anjing kecil pada temannya. Dan dia memberikan kertas yang sobek pada temannya. Dia mengatakan anjing itu berasal dari Jepang dan bukan anjing biasa, namun anjing spesial. Dan anjing itu bernama Hachiko. Dan kalungnya ada simbol angka 8 dalam bahasa Jepang yang berarti naik ke surga lalu turun ke bumi. Itu adalah angka keberuntungan. Lalu profesor pulang ke rumah dan memberitahukannya pada istrinya. Namun tiba-tiba Hachiko menghilang pergi. Saat dicari ternyata Hachiko sedang merusak miniatur yang selama 4 bulan dibuat sang istri. Profesor yang kasihan menaruh Hachiko di dalam gudang. Namun dia kembali lagi dan menaruhnya di dalam rumah. Profesor mencari tentang asal-usul Hachiko. Setelah itu profesor menaruhnya di tempat tidurnya. Saat profesor ingin meninggalkannya, Hachiko terus menggonggong. Profesor menghidupkan TV dan Hachiko sepertinya menyukai siaran. Lalu mereka menonton bersama. Sambil memakan popcorn karena capek, profesor pun ketiduran. Sang istri yang mendengar suara TV datang dan melihat. Dia membangunkan profesor. Paginya profesor ingin mengajari Hachiko cara menangkap bola dan mengembalikannya.
Namun Hachiko tidak mengerti apa yang dikatakan profesor. Lalu profesor memperagakannya. Dia berjalan seperti anjing dan anaknya juga istrinya melihatnya. Lalu tiba-tiba telepon berdering. Seorang penelepon ini ingin merawat anjing yang ada di selembaran. Istri profesor sangat antusias ingin memberi anjingnya. Namun karena melihat profesor yang sedang bermain dengan Hachiko membuat istrinya tidak jadi menjual Hachiko pada orang itu. Waktu berlalu dengan cepat, Hachiko kini telah tumbuh besar, namun dia masih saja tetap imut. Profesor yang bekerja mengurung Hachiko di rumah. Hachiko yang ikut mencari cara untuk keluar. Lalu dia pergi ke halaman belakang dan menggali lubang di antara pagar. Dan dia berhasil keluar dan mengikuti profesor. Di stasiun, profesor melihat Hachiko, lalu dia turun dan menyuruh Hachiko pergi. Dia meminta waktu 30 detik pada penjaga. Namun karena Hachiko yang manja, terpaksa profesor harus membawa Hachiko kembali ke rumah. Di rumah, profesor menutup kembali lubang yang dibuat Hachiko. Lalu istrinya datang dan menyuruh profesor agar pergi bekerja. Hachiko akhirnya menjaga istri profesor dan dia terus melihat sang istri yang sedang membersihkan taman. Hachiko yang bosan menunggu dalam gudang akhirnya pergi menjumpai profesor di stasiun. Dia melihat seorang yang sedang menunggu di taman dan dia ikut menunggu. Satu persatu orang keluar dari stasiun. Hachiko yang melihat profesor langsung berlari ke arahnya. Lalu mereka kembali ke rumah. Di rumah ada profesor datang dan membawa pacarnya. Mereka ingin mengadakan acara makan bersama. Keesokan harinya, profesor yang ingin pergi bekerja diikuti oleh Hachiko. Profesor menyuruhnya untuk menunggu dan hendak menutup pintunya, namun Hachiko memasang wajah yang sangat imut sehingga profesor membiarkan Hachiko untuk ikut. Mereka pun pergi melewati toko daging dan profesor menyapanya. Sampainya di sana, profesor menyuruh Hachiko untuk pergi dan Hachiko pun pergi. Namun dia malah singgah ke toko daging dan pemiliknya keluar memberikan sepotong daging padanya. Akhirnya profesor pulang bekerja dan dia melihat Hachiko yang sedang menunggunya. Hal itu terus dilakukan Hachiko berhari-hari untuk menunggu tuannya. Hingga saat anak profesor menikah, dia pun ikut. Hingga pada suatu saat, dia sama sekali tidak melihat Hachi yang biasanya menunggunya di taman. Profesor pun pergi mencari Hachiko. Dia menemui istri di museum pertunjukan untuk menanyakan keberadaan anjing mereka. Namun sang istri tidak mengetahui sama sekali. Lalu profesor kembali ke rumah dan dia mendengar suara gonggongan Hachiko. Profesor mengikuti asal suara itu dan dia menemukan Hachiko yang berada di dalam gudang. Dan ternyata Hachi terus menggonggong karena melihat sigung yang melintas. Dia pun tidak berani melewati sigung itu. Profesor mencoba mengusir sigung menggunakan sapu, namun sigung itu tidak meresponnya. Profesor pun berinisiatif mengusir sigung menggunakan kardus. Namun saat dia berhasil menutupnya, profesor menyuruh Hachiko untuk pergi. Namun Hachiko melompat begitu rendah membuat mereka terjatuh dan dikencingi oleh sigung. Istri profesor yang baru pulang melihat baju berantakan. Lalu dia mengikuti jejaknya dan saat dia membuka pintu kamar mandi, dia melihat profesor dan Hachiko yang sedang mandi bersama. Sang istri yang gak tahan dengan aroma yang bau akhirnya pergi. Keesokannya anak profesor datang. Dia membawa berita bahagia dan memberitahu pada ibunya kalau dia akan memiliki anak. Lalu dia pergi menemui profesor. Profesor yang sedang memijit Hachiko sangat senang mendengar berita bahagia itu. Keesokan harinya saat profesor pulang bekerja, seperti biasa dia selalu ditunggu oleh Hachiko. Semua orang di stasiun yang melihat mereka sangat senang. Hingga pada suatu pagi saat profesor sedang ingin pergi bekerja, dia mengajak Hachiko ke stasiun bersama. Namun Hachi tidak mau dan malah terus menggonggong. Dia seperti ingin memberitahu sesuatu. Karena profesor yang harus pergi bekerja, terpaksa dia meninggalkan Hachi di rumah. Namun tiba-tiba Hachi pergi ke gudang dan membawa bola mainannya. Dia mengejar profesor. Di stasiun, semua teman-teman profesor terheran karena tidak ada Hachi yang biasa menemaninya. Dan tiba-tiba Hachi datang membawa bola dan teman-temannya juga ikut senang. Lalu profesor membeli minuman seperti biasa. Dan saat profesor ingin pergi, Hachi lagi-lagi menggonggong. Profesor akhirnya masuk ke kereta. Hachiko ingin menyusulnya, namun sayangnya kereta sudah pergi. Di kelas, profesor sedang mengajari murid-muridnya. Namun dari gerak-geriknya dia seperti gelisah. Lalu profesor duduk di sebelah seorang mahasiswa. Namun gak berselang lama profesor berdiri. Lalu dia tiba-tiba terjatuh. Semua mahasiswa mengerumuni profesor.
Hachi yang menunggu di stasiun sama sekali tidak menemui profesor. Padahal waktu itu adalah waktu di mana profesor pulang bekerja. Hachiko terus menunggu hingga malam hari dan tiba-tiba suami anak profesor datang dan membawa Hachiko ke rumah. Dan ternyata profesor telah meninggal. Lalu mereka sekeluarga pergi ke acara pemakaman profesor. Semua orang yang hadir tampak sangat sedih karena kepergian profesor. Namun sayangnya Hachi tidak ikut. Namun yang paling menyedihkannya, dia terus menunggu sang majikan yang telah meninggal di stasiun seperti biasa. Hingga pada saat stasiun sepi, penjaga stasiun menjumpai Hachiko dan memberitahukannya bahwa sang profesor tidak akan kembali lagi, namun Hachiko tetap terus menunggu. Istri profesor memilih untuk pindah rumah ke tempat anaknya tinggal, supaya dia tidak larut dalam kesedihan mengingat di rumah itu banyak sekali kenangan indah bersama sang suami. Di rumah barunya, Hachiko nampak sangat sedih sekali. Dia pasti sangat kehilangan tuan yang sangat dia cintai. Nah, pada saat sang suami pulang berbelanja, Hachiko melihat pintu yang terbuka, langsung berlari keluar. Dia mengejar Hachiko keluar, ternyata Hachiko yang pergi ke stasiun. Dia mengikuti arah rel kereta api dan pada malam harinya dia tidur di gerbong yang sudah tidak beroperasi. Pada pagi harinya dia pergi ke rumah lamanya. Di rumah itu ternyata sudah ada orang yang menempatinya. Lalu Hachiko pergi menuju stasiun dan seperti biasa dia terus menunggu di stasiun. Semua teman profesor sangat heran karena mereka mengetahui keluarga profesor telah berpindah dan tidak mungkin Hachiko bisa pergi ke stasiun karena jarak rumah yang sangat jauh. Lalu teman profesor yaitu si penjual minuman dan hotdog memberi makan Hachi. Namun gak berselang lama anak profesor datang dan membawa Hachiko kembali ke rumah lagi. Di rumah, anak profesor ia memberi makan Hachiko. Namun dia melirik ke arah gerbang dan dia pergi. Menuju gerbang itu lalu anak profesor mengatakan kalau Hachiko yang ingin pergi silahkan dan jika ingin menetap juga silahkan. Lalu dia membuka gerbang untuk Hachiko. Hachiko yang melihat gerbang dibukakan untuknya menjilat tangannya. Dia seperti memberi isyarat terima kasih. Lalu dia berjalan berlari pergi keluar menuju stasiun. Dia terus menunggu dan pada saat siang hari dia pergi ke toko daging untuk meminta sedikit makanan. Lalu dia pergi lagi menunggu pada malam harinya dia tidur di bawah gerbong kereta api. Pada keesokan harinya seorang pria datang ke stasiun. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang wartawan dan ingin memasukkan cerita Hachiko ke dalam korannya. Penjaga stasiun langsung membawanya menemui Hachiko. Lalu wartawan mengambil beberapa foto Hachiko. Cerita Hachiko yang sudah dimuat dalam koran dibaca oleh sahabat profesor. Dia terharu atas kesetiaan Hachiko pada tuannya. Dan ternyata karena kisah Hachiko yang sangat menyentuh hati sehingga membuat sebagian orang memberi donasi untuk makanan Hachiko. Sahabat profesor akhirnya menjumpai Hachiko di stasiun. Lalu dia mengatakan pada Hachi bahwa dia juga merasa kehilangan. Hachiko terus menunggu profesor dari musim ke musim. Hingga pada suatu hari istri profesor datang. Dia pergi ke museum pertunjukan lalu dia pergi ke rumahnya dan langsung beranjak ke kuburan suaminya. Dan tiba-tiba profesor juga datang. Dan mereka berbincang sejenak. Dan saat dia ingin kembali, Hachiko juga baru saja sampai di stasiun dan menunggu. Sang istri yang melihat Hachiko menunggu suami yang telah menghilang atau meninggal sangat sedih. Lalu dia mendekati Hachiko yang melihat Hachiko yang sudah tua dan tampak sangat kumuh. Lalu dia menangis di depan pelukan Hachiko karena melihat kesetiaan Hachiko. Waktu pun berlalu begitu cepat, hingga cucu yang dulu bayi kini telah menjadi seorang bocah. Lalu sang nenek memberitahu foto kenangan dulu waktu sang kakek dan Hachiko masih bersama. Lalu istri profesor menceritakan kisah perjalanan Hachiko dan sang suami. Dan pada saat hujan salju, Hachiko yang terus menunggu tiba-tiba tertidur. Dia mengingat semua masa indah bersama profesor. Dan di akhir film kita diberitahu bahwa anak yang bercerita di awal adalah cucu profesor dan sang istri. Teman-temannya yang mendengar kisahnya terharu karena kesetiaan Hachiko. Lalu pada saat dia pulang sekolah, ayahnya telah menunggu. Dan dia juga membawa anak anjing yang sama seperti Hachiko. Mereka juga memberi nama yang sama yaitu Hachiko. Di akhir film kita akan diberitahu bahwa film ini ternyata diangkat dari kisah nyata. Anjing yang asli bernama Hachiko lahir di Odate, Jepang tahun 1923 ketika tuannya yang bernama Dr. Eusaburo Eno, profesor di Universitas Tokyo yang meninggal pada Mei 1925.
Hachiko terus menunggu tuannya di stasiun Shibuya terus-menerus selama 9 tahun. Hachiko meninggal pada Maret 1924 dan kini patung Hachiko sudah menunggu yang terbuat dari perunggu diletakkan di depan stasiun Shibuya tempat dia biasa menunggu sang profesor. Dan film pun berakhir.